Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa, salat serta salam marilah kita hanturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai sholat. Sholat menurut bahasa yaitu artinya memohon, sedangkan menurut istilah sholat itu berarti memohon kepada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sholat itu memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama yaitu sholat itu ya tiang agama. Nabi SAW pernah berkata dalam suatu hadis yang artinya, sholat itu ialah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Tetapi barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang-orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Sholat tidak ada menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maun ayat 4-5 Allah berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalannya juga buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu, secara khusyuk saat kumandang azan terdengar. Bersegeralah datang ke masjid, namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Yang kedua yaitu sholat itu ialah amalan yang pertama dihisab. Terlalu banyak dan tentang hadis sahih Nabi SAW yang menjelaskan bahwa sholat merupakan suatu amalan yang pertama kali dihisab di padang mahsyar. Apabila sholat itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Tapi jika sholat itu buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Akan baik suatu amalan jika sholatnya baik. Yang ketiga yaitu sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, yaitu inna sholatan anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah tujuan utama kita untuk melaksanakan sholat, yaitu dengan jauh dari perbuatan keji dan mungkar, pasti kita akan merasakan kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab inilah kita dianjurkan untuk melakukan sholat secara khusyuk dan menjauhi seluruh larangan Allah. Sholat itu tidak akan membawa dampak apa-apa jika dilakukan secara terpaksa dan main-main. Yang keempat yaitu sholat itu kunci daripada semua amalan. Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis yang maknanya bahwa semua amalan anak Adam akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang diupamakan seperti lemari. Tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali dengan kunci. Kunci itu tidak melainkan sholat. Rugilah segala amal kebaikan kita yang telah kita lakukan jika kita tidak pernah melakukan sholat. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan yang itu berasal dari dalam diri saya sendiri, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.